Namaku Yuli, usiaku 35 tahun. Aku adalah istri dari Mas Yanto, lelaki berusia 40 tahun yang sejak lama menggantungkan hidup kami dari gerobak bakso sederhana di pasar kecamatan, yang selalu ramai setiap pagi hingga sore. Dulu, hidup kami memang tidak berlebihan, tapi cukup. Cukup untuk makan 3 kali sehari. Cukup untuk membayar uang sekolah anak kami. Cukup untuk tersenyum tanpa harus menghitung receh terlalu lama. Setiap subuh, aku selalu terbangun oleh suara Mas Yanto yang bersiap ke pasar. Bau kaldu bakso yang ia rebus sejak dini hari sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku sering membantunya menggiling daging, menghitung bahan, atau sekedar menyiapkan minum untuknya sebelum ia mendorong gerobak ke pasar. Bakso Mas Yanto memang terkenal enak. Bukan karena apa-apa, hanya karena ia jujur pada rasa dan tidak pelit bahan. Namun, aku tak pernah menyangka, kelarisan itu justru menjadi awal petaka. Semuanya berubah sejak fitnah itu beredar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Baksonya kok selalu habis ya? Katanya pakai penglaris. Aku masih menganggapnya angin lalu, sampai suatu hari pembeli mulai berkurang. Wajah-wajah yang dulu ramah kini berubah dingin. Ada yang menatap curiga, ada pula yang sengaja memutar arah saat melihat gerobak Mas Yanto. Yang paling menyakitkan adalah saat aku tahu fitnah itu disebarkan oleh 2 orang. Mantan karyawan Mas Yanto yang dulu kami anggap seperti keluarga. Saingannya sesama pedagang bakso di pasar yang sejak lama iri karena dagangan Mas Yanto selalu lebih ramai. Mereka menyebarkan cerita keji. Katanya bakso kami pakai penglaris. Katanya kami minta bantuan dukun. Bahkan ada yang bilang uang kami tidak halal. Sejak itu, penghasilan kami anjlok drastis. Uang belanja semakin tipis. Tagihan menumpuk. Aku mulai sering berpura-pura kenyang agar anak kami tetap bisa makan. Mas Yanto pun berubah. Ia yang biasanya ceria, kini lebih sering diam. Kadang aku melihatnya duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Apa salahku sampai aku diperlakukan seperti ini? Mas Yanto bukan orang jahat. Ia hanyalah lelaki sederhana. Tubuhnya mulai dibungkus lelah, tangannya kasar karena mendorong gerobak setiap hari. Tapi hatinya bersih. Sedangkan aku, Yuli, aku hanya istri pedagang bakso. Perempuan biasa yang kini harus belajar menahan air mata, menelan hinaan, dan bertahan di tengah fitnah yang perlahan menghancurkan keluarga kami. Aku belum tahu bahwa ini baru awal dari badai yang jauh lebih besar. Dulu, Mas Yanto bukan pedagang bakso punya kios di pasar. Ia hanyalah lelaki dengan gerobak dorong tua. Catnya mengelupas, rodanya sering macet, dan bunyinya berdecit setiap kali didorong. Setiap pagi, Mas Yanto mangkal di parkiran pasar kecamatan. Di antara daratan motor, becak, dan mobil pikap yang keluar masuk, ia berdiri dengan sabar. Kadang panas menyengat, kadang hujan datang tiba-tiba. Baksonya tetap dijual dengan senyum. Aku sering menyusul ke sana. Kadang membawa nasi bungkus, kadang hanya membawa semangat. Kami berjualan sambil berharap hari itu bakso bisa habis. Pelan-pelan, orang mulai mengenal rasa bakso Mas Yanto. Ada pembeli yang sengaja datang lebih pagi karena takut kehabisan. Ada tukang parkir yang selalu bilang, kalau bakso Mas Yanto beda, kuahnya berani. Hari demi hari, gerobak itu mulai selalu pulang dalam keadaan kosong. Dari situlah perubahan kecil terjadi. Uang yang tadinya hanya cukup untuk hidup sehari-hari, mulai bisa kami sisihkan. Sedikit demi sedikit, Mas Yanto berani bermimpi. Mengontrak kios kecil di dalam pasar. Aku masih ingat malam ketika Mas Yanto berkata padaku, "Yul, kalau aku nekat sewa kios, kamu yakin?" Aku tahu itu keputusan besar. Biaya sewa mahal, resikonya tinggi.
Tapi aku juga tahu, kalau kami tidak berani melangkah, kami akan selamanya di parkiran itu. Akhirnya, kami mengontrak kios kecil, sempit, tapi berada di jalur orang lalu lalang. Hari pertama buka kios, aku gemetar. Takut sepi, takut rugi, takut gagal. Namun ternyata pembeli justru semakin banyak. Bakso Masyanto kini tak hanya dikenal oleh tukang pasar, tapi juga ibu-ibu, supir, bahkan pegawai kecamatan yang sering mampir. Kadang aku sampai kewalahan melayani. Di masa itulah, kami memutuskan mempekerjakan seorang karyawan. Namanya Yadi. Yadi masih muda, pendiam, rajin. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Ia cepat belajar, cekatan melayani, dan tidak pernah mengeluh. Aku dan Mas Yanto memperlakukannya seperti keluarga. Kalau ada rezeki lebih, kami ajak makan. Kalau ia sakit, Mas Yanto sendiri yang mengantar ke puskesmas. Yadi tahu semua proses. Dari bumbu bakso, cara meracik kuah, sampai hitung-hitungan modal dan untung. Dan sejak Yadi bekerja, dagangan kami semakin laris. Namun, aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tak semua pedagang di pasar ikut senang melihat kios kami selalu ramai. Ada tatapan sinis. Ada senyum yang terasa palsu. Ada bisik-bisik yang berhenti saat kami lewat. Aku sadar, keberhasilan kecil kami mulai menumbuhkan iri di hati orang lain. Aku tidak tahu bahwa orang yang selama ini kami percaya, orang yang kami anggap keluarga, akan menjadi bagian dari awal kehancuran kami. Karena di balik kerajinan Yadi, perlahan tumbuh kecemburuan dan kekecewaan, yang suatu hari akan berubah menjadi fitnah paling kejam. Hari-hari setelah kami membuka kios pertama berjalan begitu cepat. Bakso Masyanto tak pernah sepi. Bahkan seringkali sebelum waktu zuhur, panci kuah sudah tinggal setengah. Pelan-pelan, Masyanto kembali berani bermimpi. Di sebelah kios kami ada kios kosong. Debunya tebal, pintunya jarang dibuka, dan tak ada yang berminat mengontraknya. Suatu sore Masyanto menatap kios itu lama, lalu ia berkata pelan padaku, "Yul, gimana kalau kita sewa juga yang sebelah, biar agak longgar?" Hatiku berdebar. Aku takut mengulang rasa cemas seperti dulu. Tapi aku juga melihat kenyataan. Pelanggan sering berdiri karena tak kebagian tempat duduk. Akhirnya dengan doa dan keberanian kami menambah kontrakan. 2 kios itu kami sulap menjadi warung bakso kecil tapi bersih. Aku yang paling cerewet soal kebersihan. Meja harus dilap setiap habis dipakai. Lantai tidak boleh lengket. Mangkok harus mengkilap. Aku percaya satu hal. Orang bisa memaafkan tempat sempit tapi tidak tempat kotor. Masyanto dan Yadi tetap di bagian depan. Melayani pelanggan dengan senyum. Tak peduli tua atau muda, kaya atau sederhana, semua dilayani sama. Yadi masih seperti dulu. Rajin, cekatan, dan jarang bicara. Kadang ia bahkan mengingat pesanan pelanggan tetap. "Seperti biasa ya, Pak." Itu membuat orang merasa dihargai. Kualitas bakso kami tak pernah diturunkan. Masyanto keras soal itu. Lebih baik untung sedikit, katanya, daripada mengecewakan orang. Perlahan nama warung bakso kami semakin dikenal. Aku mulai melihat wajah-wajah baru. Beberapa di antaranya aku kenal sebagai pelanggan dari warung bakso lain. Ada pula yang biasa makan di rumah makan besar, kini memilih duduk di kios kami yang sederhana. Awalnya aku merasa bangga, tapi kemudian perasaan tak enak mulai muncul. Aku melihat pedagang lain menatap kami lebih lama dari biasanya. Ada yang pura-pura sibuk saat kami lewat. Ada yang tiba-tiba dingin, padahal dulu sempat ramah. Aku sadar, rezeki kami yang semakin baik berarti rezeki orang lain berkurang. Keuangan keluarga kami mulai membaik. Aku tak lagi harus menghitung uang belanja sampai receh terakhir. Kami bisa menabung meski sedikit.
Sesekali Mas Yanto bisa membelikan anak kami sepatu baru tanpa harus berutang. Namun di balik semua itu, aku tak tahu bahwa keberhasilan kecil ini sedang dipantau dengan mata penuh iri. Dan bahwa dari balik senyum Yadi yang masih tampak tulus, perlahan tumbuh perasaan yang tak pernah ia ucapkan. Karena sejak warung kami semakin ramai, bisik-bisik mulai berpindah arah. Dari soal rasa, menjadi soal sesuatu yang tak kasat mata. Seiring waktu, warung bakso kami benar-benar kewalahan. Antrean semakin panjang. Meja tak pernah kosong. Mas Yanto dan Yadi sering terlihat kelelahan, tapi tetap berusaha tersenyum. Akhirnya, kami sepakat menambah satu karyawan lagi. Namanya Ratno. Usianya lebih muda dari Yadi. Wajahnya polos, bicaranya sopan, dan gerakannya cekatan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menyesuaikan diri. Ratno cepat belajar. Ia sigap membantu apa saja. Dan yang paling membuatku lega, ia sangat teliti soal uang. Pelan-pelan, aku mulai mempercayakan kasir padanya. Ia selalu mencatat dengan rapi, menghitung ulang, dan jarang sekali salah. Yadi tetap di bagian melayani bersama Mas Yanto. Namun, entah sejak kapan, aku mulai merasa ada jarak yang tak terlihat. Bukan pertengkaran, bukan kemarahan. Hanya suasana yang berbeda. Ujian itu datang di suatu pagi. Seperti biasa, kami datang lebih awal untuk membuka kios. Namun, langkah kakiku terhenti. Di depan kios kami berserakan kembang. Masih segar. Baunya menyengat hidung. Aku langsung merinding. Mas Yanto berdiri kaku. Yadi terdiam. Ratno terlihat bingung. Tak satu pun dari kami berani bicara beberapa detik. Aku tahu, kembang seperti itu bukan sekedar bunga. Tanganku gemetar saat menyapunya. Hatiku dipenuhi perasaan tak menentu. Takut, cemas, dan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Mas Yanto mencoba menenangkan kami. Mungkin orang lewat aja, jatuh, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Hari itu sesuatu terasa sangat berbeda. Bakso yang biasanya ludas sebelum siang, kini hampir tak tersentuh. Pembeli yang datang sedikit. Ada yang makan lalu pergi tanpa komentar. Ada yang hanya mencicipi lalu tak menghabiskan. Yang paling membuatku panik, bakso mudah basi. Kuah berubah aroma. Daging terasa aneh. Padahal semua bahan segar seperti biasa. Aku menatap Mas Yanto dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu apa yang kupikirkan, tapi tak berani mengucapkannya. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami menutup warung lebih awal. Aku pulang dengan langkah berat. Di dalam dada, perasaan takut bercampur marah. Apakah ini kebetulan? Atau ada tangan orang lain yang mulai bermain? Dan yang paling menyakitkan, aku mulai sadar, fitnah yang selama ini hanya bisik-bisik, mungkin akan segera berubah menjadi tuduhan nyata. Malam setelah kejadian kembang di depan kios itu, rumah kami terasa sunyi tapi berat. Mas Yanto lebih banyak diam. Aku tahu, pikirannya kacau. Tapi ia berusaha terlihat kuat di depanku dan anak kami. Setelah makan malam, Mas Yanto berkata pelan, "Yul, aku mau ke kios sebentar." Aku menatapnya cemas. Ia lalu menjelaskan, malam itu ia mengajak Yadi dan Ratno untuk berdoa bersama di kios. Aku mengangguk. Tak ada kata yang lebih tepat selain pasrah dan berserah. Malam itu, aku tinggal di rumah bersama anak kami. Namun hatiku tertinggal di kios pasar itu. Aku membayangkan mereka bertiga duduk bersila di lantai kios, membaca doa-doa, ayat kursi, dan Yasin. Aku sendiri tak berhenti berdoa, memohon agar usaha kecil kami dilindungi, memohon agar fitnah dan niat buruk orang lain dipatahkan.
Entah mengapa, air mataku terus mengalir. Keesokan paginya, Mas Yanto pulang dengan wajah lelah tapi tenang. Ia berkata, "Kita coba buka seperti biasa, baca doa dulu." Pagi itu, sebelum membuka kios, mereka membaca doa bersama. Aku ikut mengamini dari rumah. Dan keajaiban kecil itu terjadi. Dagangan kami kembali laris. Pembeli berdatangan seperti hari-hari sebelum kejadian kembang itu. Bakso habis, kuah kembali harum. Tak ada tanda basi. Aku menangis lega saat Mas Yanto bercerita sore harinya. Aku pikir mungkin ujian itu sudah berlalu. Tapi aku salah. Beberapa hari setelahnya, aku mulai melihat perubahan pada Mas Yanto dan Yadi. Mas Yanto sering mengeluh pusing. Badannya pegal seperti orang habis dipukul. Kadang ia pulang lebih cepat karena merasa lemas. Yadi pun sama. Ia yang biasanya kuat berdiri seharian, kini sering duduk sambil memegangi kepala. Wajahnya pucat, matanya sayu. Awalnya kami mengira kelelahan. Warung memang ramai, tenaga terkuras. Namun ada sesuatu yang membuat hatiku tak tenang. Penyakit itu datang bersamaan dan hilang timbul tanpa sebab yang jelas. Aku mulai takut. Takut kehilangan. Takut ini bukan sekadar sakit biasa. Dan di tengah ketakutanku, aku tak sadar bahwa ujian berikutnya akan datang dari arah yang tak pernah kuduga. Melihat Mas Yanto dan Yadi sakit bersamaan, aku tak bisa lagi menenangkan diri dengan alasan kelelahan. Suatu malam, setelah anak kami tertidur, aku memberanikan diri bicara pada Mas Yanto. "Mas, menurutmu ada yang kurang nggak dari kita?" Tanyaku pelan. Mas Yanto terdiam lama. Tatapan matanya kosong, seolah menelusuri ulang perjalanan hidup kami. Lalu ia menarik nafas panjang. "Yul, kita sibuk ngejar dagangan, tapi kita lupa satu hal." Hatiku berdegup. Kami saling menatap, dan hampir bersamaan menyadari hal yang sama. Zakat. Sedekah. Penghasilan kami membaik, tapi kami terlalu sibuk menghitung modal, sewa kios, dan gaji karyawan. Kami lupa menyisihkan hak orang lain. Malam itu juga, kami sepakat memperbaiki niat. Mas Yanto membayar zakat yang selama ini tertunda. Aku mulai rutin bersedekah, meski sedikit. Tak lagi menunggu lebih, tapi memberi dari apa yang ada. Tak lama setelah itu, perubahan terasa nyata. Mas Yanto kembali sehat. Pusingnya hilang. Tenaganya pulih. Yadi pun sama. Wajahnya kembali segar. Ia bisa bekerja seperti dulu. Cekatan dan kuat. Warung bakso kami kembali berjalan optimal. Aku kembali tersenyum saat melihat kios ramai dan suasana terasa ringan. Aku sempat berpikir, mungkin inilah akhir dari semua ujian. Namun, ujian itu ternyata belum selesai. Suatu pagi saat hendak membuka kios, Ratno tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, teleponku berdering. "Bu Yuli," suara Ratno bergetar. "Di depan kios ada darah." Dunia seolah berhenti. Saat aku tiba di pasar, aku melihat bercak darah di pintu kios dan lantai depannya. Masih baru, warnanya mencolok. Kakiku lemas. Beberapa pedagang mulai melirik. Ada yang berbisik. Ada yang sengaja mendekat, lalu menjauh. Kami membersihkannya cepat-cepat. Tak ada yang bicara, tapi ketakutan terasa jelas di udara. Sejak hari itu, Mas Yanto berubah. Ia yang biasanya ramah, mudah tertawa, kini menjadi mudah marah. Dan, entah kenapa, amarah itu sering diarahkan ke Yadi. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Nada bicara Mas Yanto meninggi. Yadi hanya diam, menunduk, menahan. Aku mencoba menegur Mas Yanto. "Mas, kamu kenapa jadi sering emosi?" Mas Yanto hanya menggeleng. "Aku juga nggak tahu, Yul.
rasanya gampang panas. Hatiku semakin gelisah. Aku takut ini bukan sekadar emosi biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa fitnah, iri, dan niat jahat orang lain telah masuk lebih dalam dari yang kami duga. Melihat Mas Yanto semakin sering marah, aku tahu kalau ini dibiarkan, bukan hanya usaha kami yang hancur, tapi juga rumah tangga kami. Suatu malam, aku bicara pelan padanya. "Mas, coba kita puasa sunnah Senin Kamis," kataku. "Biar hati lebih adem, emosi lebih kepegang." Mas Yanto menatapku lama, lalu mengangguk. Sejak itu, Mas Yanto dube puasa sunnah. Aku juga mengajaknya sholat berjamaah ke masjid setiap kali waktu sholat tiba. Jika sebelumnya ia sering menunda, kini ia berusaha berangkat lebih awal. Setelah sholat, aku memintanya berzikir lebih lama. Tak buru-buru kembali ke kios. Tak lagi terburu oleh urusan dunia. Untuk sementara, kios kami serahkan sepenuhnya kepada Yadi dan Ratno. Awalnya aku khawatir, tapi aku percaya usaha ini butuh hati yang tenang. Perlahan, perubahan itu terlihat. Mas Yanto kembali seperti dulu. Wajahnya lebih teduh, nada bicaranya lembut, tak lagi mudah tersulut emosi, terutama kepada Yadi. Aku lega. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, saat menghitung setoran, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Jumlahnya tidak seperti biasanya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berulang. Selisihnya tidak besar, tapi cukup membuat hatiku gelisah. Aku dan Mas Yanto saling pandang. "Mas, kok beda ya?" tanyaku pelan. Mas Yanto mengerutkan dahi. "Harusnya segini, tapi ini kurang." Kami mencoba berpikir positif. Mungkin hari itu sepi. Mungkin ada pembeli yang belum bayar. Tapi kejanggalan itu terus berulang. Akhirnya Mas Yanto bertanya langsung pada Ratno. Ratno tampak gugup, tapi lalu berkata dengan suara serius. "Mas, saya takut ngomong, tapi bisa jadi ada tuyul." Aku merinding. Ratno menjelaskan panjang lebar. Katanya di pasar ini banyak yang percaya soal pencurian goib. Katanya uang bisa hilang tanpa jejak. Katanya itu bukan salah siapa-siapa. Ia bahkan terlihat sangat yakin. Aneh kan, Mas? Dagangan rame, tapi uangnya kurang. Katanya meyakinkan. Mas Yanto terdiam. Aku sendiri tak tahu harus percaya atau tidak. Hatiku terombang-ambing antara logika dan ketakutan. Aku ingin berpikir baik. Ingin percaya semua ini hanya cobaan biasa. Namun jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Kalau bukan tuyul, lalu kemana perginya uang itu? Dan mengapa orang yang paling yakin soal itu justru orang yang paling sering memegang kasir? Aku tak menyangka, orang pertama yang berani bicara terang-terangan padaku justru Yadi. Siang itu, saat warung agak sepi, Yadi mendekatiku dengan wajah tegang. "Bu, saya mohon jangan marah," katanya pelan. "Tapi saya yakin, yang ngambil uang itu Ratno." Aku terkejut. "Yadi," aku langsung menegurnya. "Jangan sembarangan nuduh, itu fitnah." Hatiku gemetar. Aku trauma dengan fitnah. Aku tak mau usaha kami hancur karena tuduhan tanpa bukti. Namun Yadi menggeleng keras. "Bu, saya nggak asal ngomong. Saya perhatiin tiap hari. Polanya sama." Aku tetap mencoba menenangkannya. "Kita nggak punya bukti, Di. Jangan bawa-bawa perasaan." Tapi Yadi bersikukuh. Ia lalu bercerita bahwa diam-diam ia pernah ngobrol dengan pegawai kecamatan, pelanggan tetap bakso kami, orang yang paham teknologi. Dari situlah muncul satu saran yang membuat dadaku berdebar. Pasang CCTV. Bukan sembarang CCTV, tapi tanpa sepengetahuan Ratno. Awalnya aku menolak. Takut salah. Takut kami justru menjadi orang zolim. Namun ketika aku ceritakan semuanya pada Mas Yanto malam itu, ia terdiam lama.
Kalau kita diam, usaha ini bisa hancur pelan-pelan, katanya akhirnya. Kalau memang gak salah, CCTV justru membersihkan nama Ratno. Akhirnya, dengan berat hati, kami setuju. Dengan bantuan teknisi yang direkomendasikan pegawai kecamatan itu, kami memasang CCTV kecil, tersembunyi, mengarah langsung ke area kasir. Tak ada yang tahu, tidak Yadi, tidak Ratno. Hanya aku dan Mas Yanto. Hari pertama, kami menahan napas. Hari kedua, jantungku berdegup kencang setiap membuka rekaman. Dan pada hari ketiga, tanganku gemetar saat memegang ponsel. Di layar kecil itu, aku melihat Ratno. Tangannya bergerak cepat. Ia menoleh kiri kanan. Lalu, uang masuk ke sakunya. Sekali, 2 kali, berulang. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa suara. Mas Yanto duduk lemas, wajahnya pucat. Tak ada tuyul, tak ada makhluk gaib. Yang ada hanyalah pengkhianatan manusia. Dan saat itu aku sadar, ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Karena jika Ratno berani mencuri uang, lalu siapa yang menyebar fitnah penglaris itu? Pagi itu, sebelum kios dibuka, suasana terasa sangat berat. Mas Yanto memanggil Ratno. Aku dan Yadi ikut berdiri di dalam kios. Pintu masih setengah tertutup. Pasar belum sepenuhnya ramai. Ratno datang dengan wajah biasa. Tak tahu apa yang akan ia hadapi. Mas Yanto menatapnya lama, lalu mengeluarkan ponsel. Ratno, lihat ini. Video itu diputar. Detik demi detik berjalan pelan. Ratno terlihat jelas di layar. Tangannya, gerakannya, uang yang masuk ke sakunya. Wajah Ratno langsung pucat. Tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berlutut. Saya minta maaf, Mas. Bu, saya hilaf. Mas Yanto menahan emosi. Nadanya tegas, tapi tidak meledak. Saya nggak langsung memecat kamu, katanya. Tapi ini peringatan terakhir. Kalau kamu ulangi sekali lagi, kamu keluar dari sini. Ratno mengangguk berkali-kali, menangis, berjanji tidak mengulangi. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Hari itu, Ratno tetap bekerja. Namun suasana terasa canggung. Tak ada lagi obrolan ringan. Tak ada senyum. Malamnya aku berdoa lama, meminta agar masalah ini berhenti sampai di sini. Namun keesokan subuh, semua berubah. Mas Yanto sudah bersiap ke pasar. Yadi sudah berangkat lebih dulu. Tapi Ratno tidak datang. Kami menunggu. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada pamit. Teleponnya tidak aktif. Hatiku langsung tak enak. Mas, jangan-jangan dia kabur, kataku lirih. Mas Yanto terdiam, wajahnya keras. Hari itu, Ratno tak pernah muncul, seolah menghilang begitu saja. Aku menatap kios kami yang kembali ramai, tapi hatiku kosong. Karena kepergian Ratno tanpa pamit, meninggalkan satu pertanyaan besar. Jika ia kabur karena mencuri, lalu apalagi yang sudah ia lakukan sebelum pergi? Dan apakah ia pergi sendirian atau ada orang lain di balik semua ini? Sejak Ratno pergi tanpa pamit, aku memutuskan kembali membantu penuh di kios. Aku yang kini memegang kasir. Mas Yanto dan Yadi kembali melayani pelanggan seperti biasa. Awalnya, semua terasa normal. Setidaknya, di permukaan. Sampai suatu hari, seorang pelanggan bertanya sambil tersenyum canggung. Bu, Ratno sekarang kerja di bakso pojok ya? Tanganku berhenti menghitung uang. Apa? Tanyaku refleks. Mas Yanto dan Yadi menoleh bersamaan. Wajah kami bertiga langsung tegang. Pelanggan itu menjelaskan, katanya Ratno kini bekerja di warung bakso pojok pasar. Warung yang sejak lama dikenal sebagai saingan kami. Kami bertiga terdiam. Aku mencoba menenangkan diri. Mencoba berpikir positif. Mungkin dia cuma butuh kerja, kataku pelan. Mungkin dia melamar ke tempat lain.
Mas Yanto mengangguk. Meski aku tahu pikirannya tak setenang itu. Namun sejak hari itu, aku mulai merasakan perubahan. Pelan, tapi pasti. Kios kami kembali sepi. Pembeli yang biasanya datang rutin mulai jarang terlihat. Ada yang lewat, melihat, lalu berpaling. Ada yang duduk sebentar, lalu pergi tanpa memesan. Kami tak tinggal diam. Doa kembali kami perbanyak. Zakat dan sedekah tetap kami jalankan. Mas Yanto kembali rajin ke masjid. Tapi kali ini, keadaan tidak membaik. Yang berubah justru tatapan orang-orang. Tatapan yang aneh, curiga, seolah ada jarak tak terlihat. Suatu sore, seorang pedagang sayur, tetangga kios kami, memberanikan diri mendekat. Wajahnya ragu, tapi suaranya jujur. Bu Yuli, saya mau tanya, tapi jangan marah ya, katanya pelan. Dadaku berdebar. Iya mbak, ada apa? Ia menarik napas dalam. Di pasar ini, katanya bakso ibu itu pakai pelarisan. Kata itu terasa seperti tamparan keras. Aku terpaku. Pedagang sayur itu melanjutkan. Katanya ada yang lihat macam-macam. Katanya ada orang dalam yang cerita. Dunia seolah runtuh di kakiku. Di saat itulah, aku sadar. Fitnah itu telah disebarkan dengan rapi. Dan orang yang paling mungkin tahu seluk-beluk kios kami, orang yang tahu kebiasaan kami, orang yang kini bekerja di warung saingan, perlahan mulai terlihat bayangannya. Sejak hari itu, kabar tentang kios bakso kami menyebar seperti api disiram bensin. Bukan lagi bisik-bisik, tapi cerita yang diulang dari mulut ke mulut, ditambah-tambahi, dipelintir, dibuat semakin mengerikan. Ada yang bilang, di dalam panci kuah bakso kami selalu ada celana dalam perempuan. Ada yang bersumpah, pernah melihat sosok hitam tinggi berdiri di depan kios kami setiap pagi. Bahkan ada yang bilang, kalau makan bakso kami, orang bisa ketagihan tanpa sadar. Aku mendengar semua itu dari tatapan orang, dari pembicaraan yang terhenti saat aku mendekat, dari pelanggan lama yang kini pura-pura tak melihat kami. Kios kami hampir kosong setiap hari. Bangku-bangku yang dulu penuh, kini hanya berisi debu dan sunyi. Mas Yanto tetap datang lebih pagi, merebus kuah, menata mangkuk, meski ia tahu hari itu mungkin tak akan ada pembeli. Yadi berdiri di depan kios, menatap lorong pasar dengan wajah lelah. Sesekali ia menghela nafas panjang. Aku sendiri sering ke kamar mandi pasar, hanya untuk menangis diam-diam. Kami sudah melakukan semua yang kami tahu benar. Doa, zakat, sedekah, menjaga rasa dan kebersihan. Tapi fitnah tak bisa dilawan dengan logika. Suatu sore saat kami menghitung uang, hasilnya bahkan tak cukup untuk beli bahan besok. Mas Yanto menjatuhkan kepalanya ke meja. Tangannya gemetar. "Apa kita salah, Yul?" katanya lirih. "Apa kita harus berhenti?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari fitnah manapun. Yadi berdiri mematung, matanya merah. "Kalau sampai tutup, saya nggak tahu harus kerja di mana lagi," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mas Yanto hampir menyerah. Kami bertiga duduk dalam diam. Tak ada kata, tak ada air mata lagi. Hanya kelelahan dan rasa hancur. Namun, di dalam keputusasaan itu, aku belum tahu bahwa kebenaran sedang mencari jalannya sendiri. Dan bahwa orang yang menyebarkan semua ini suatu hari akan terjebak oleh ceritanya sendiri. Hari itu, aku datang ke pasar dengan hati kosong. Bukan berharap dagangan laris.
Bukan berharap keajaiban. Aku hanya berharap tidak ada lagi kabar buruk. Kios kami tetap sepi. Mas Yanto duduk diam, memandangi panci kuah yang masih penuh. Yadi berdiri di sudut kios, wajahnya lesu. Lalu, seseorang mendekat. Ia bukan pembeli, bukan pedagang bakso. Ia adalah tukang parkir pasar, orang yang sejak dulu sering nongkrong dekat kios kami. Namanya Pak Darman. Wajahnya tegang, matanya gelisah. "Bu Yuli, Mas Yanto, boleh saya bicara?" katanya pelan. Aku mengangguk. Pak Darman menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia menarik napas panjang, seolah menyiapkan keberanian. "Saya nggak kuat nyimpen ini sendirian," katanya. "Kalau saya nggak ngomong sekarang, dosa saya tambah berat." Jantungku berdegup kencang. Pak Darman lalu berkata sesuatu yang membuat kakiku hampir tak kuat berdiri. Isu pelarisan itu dibuat. Aku terpaku. Ia melanjutkan dengan suara bergetar. Yang mulai nyebarin itu Ratno dan pedagang bakso pojok. Dunia seolah berhenti berputar. Pak Darman bercerita bahwa beberapa malam setelah Ratno pindah kerja, ia sering melihat Ratno ngobrol lama dengan pedagang bakso pojok dan beberapa orang pasar. Ratno yang menceritakan detail kios kami, jam buka, kebiasaan Mas Yanto, cerita kembang, cerita darah. Lalu cerita itu dipelintir. Kata Ratno, katanya pernah lihat barang aneh di kios ibu, ujar Pak Darman. Padahal saya tahu itu bohong. Pak Darman mengaku, ia sendiri pernah diminta ikut membenarkan cerita itu, tapi ia menolak. Ada yang bilang kalau kios ibu hancur, dagangan mereka bisa rame lagi, katanya lirih. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas Yanto menunduk dalam-dalam, tangannya mengepal. Yadi berdiri kaku, wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Bukan marah, tapi terluka. Pak Darman menatap kami satu persatu. Saya minta maaf. Saya baru berani ngomong sekarang. Aku mengangguk sambil menangis. Setidaknya, kami tidak gila. Kami tidak salah. Fitnah itu nyata, dan pelakunya manusia, bukan makhluk gaib. Namun, bersamaan dengan itu, aku juga sadar satu hal yang pahit. Nama baik lebih mudah dihancurkan daripada dibangun. Kebenaran mungkin sudah muncul, tapi apakah pasar mau percaya? Setelah pengakuan Pak Darman, aku tak langsung ngerasa lega. Justru sebaliknya, dadaku semakin berat. Karena kini kami tahu kebenaran, tapi kebenaran tidak otomatis menghapus fitnah. Malam itu, kami bertiga duduk di rumah. Mas Yanto, aku, Yadi. Tak ada televisi, tak ada suara anak kami yang biasanya ceria. Yang ada hanya keheningan dan pikiran yang saling bertabrakan. "Kita lapor aja, Mas," kataku akhirnya. "Biar jelas, biar nama kita bersih." Mas Yanto menghela nafas panjang. "Kalau kita lapor, ributnya makin besar, Yul. Pasar bisa makin panas." Yadi menunduk. "Kalau ibu dan bapak berhenti, saya ikut tanggung jawab," katanya lirih. Aku menatap mereka satu persatu. Aku sadar, pilihan apapun akan menyakitkan. Keesokan harinya, Mas Yanto mengambil keputusan. Ia mendatangi pengelola pasar. Bukan untuk marah, bukan untuk menuntut, tapi untuk bicara jujur. Mas Yanto membawa bukti, rekaman CCTV tentang Ratno mencuri, cerita lengkap dari awal hingga akhir. Pengelola pasar terdiam lama. Ia tak menyangka persoalan ini sedalam itu. "Akan saya panggil yang bersangkutan," katanya akhirnya. Sore itu, terjadi pertemuan kecil di kantor pasar. Ratno datang. Pedagang bakso pojok juga datang. Wajah Ratno pucat. Matanya tak berani menatap kami. Saat ditanya, awalnya ia mengelak.
Namun ketika pengelola pasar menyebut bukti CCTV dan kesaksian tukang parkir, Ratno akhirnya menangis. Ia mengaku mencuri, ia mengaku sakit hati karena ditegur, ia mengaku ikut menyebarkan cerita pelarisan agar kios kami jatuh. Pedagang bakso pojok pun tak bisa lagi berkilah. Ia mengakui ikut meniupkan cerita itu demi menarik kembali pelanggan. Aku mendengar semua itu dengan tangan gemetar. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Pengelola pasar memberikan sanksi. Ratno dikeluarkan dari pasar. Pedagang bakso pojok mendapat peringatan keras dan pengawasan. Namun setelah semua itu selesai, aku bertanya dalam hati, apakah pasar akan percaya? Keesokan harinya, beberapa pedagang mulai menyapa kami lagi. Tak semua, tapi ada perubahan kecil. 1-2 pelanggan lama datang kembali. Ragu, tapi datang. Aku menangis di balik kios. Bukan karena dagangan laris, tapi karena aku tahu kami memilih melawan. Dan meski luka belum sembuh, setidaknya kami tidak menyerah pada fitnah. Kami tidak langsung kembali seperti dulu. Tak ada keajaiban. Tak ada lonjakan pembeli yang tiba-tiba memenuhi kios. Yang ada hanyalah hari demi hari yang harus kami jalani dengan sabar. Beberapa pedagang mulai menyapa. Sebagian masih menjaga jarak. Ada yang percaya, ada yang memilih diam. Aku belajar menerima satu hal pahit. Nama baik yang hancur tidak bisa pulih dalam semalam. Mas Yanto tetap datang pagi-pagi, merebus kuah seperti biasa. Meski kadang hanya beberapa mangkuk yang terjual. Yadi tetap setia membantu. Ia tak pernah menuntut, tak pernah menyalahkan siapapun. Aku sendiri kembali melakukan hal yang paling aku percaya. Menjaga kebersihan, menjaga sikap, dan menjaga niat. Sedikit demi sedikit, pelanggan lama mulai kembali. Ada yang berkata lirih, "Kami percaya sama bakso ini." Kalimat sederhana itu membuat mataku basah. Keuangan kami belum pulih sepenuhnya. Kami harus berhemat, menunda banyak rencana. Tapi kali ini, kami berjalan dengan hati yang lebih kuat. Aku belajar satu hal besar dari semua ini. Bahwa fitnah bisa datang dari orang terdekat. Bahwa kejujuran tidak selalu menang, dan bahwa rezeki bukan hanya soal uang, tapi tentang keteguhan hati. Mas Yanto pernah berkata padaku, "Yuk, mungkin Allah ngasih ujian ini biar kita nggak lupa diri." Aku mengangguk, karena aku tahu kalau bukan karena badai itu, kami mungkin tak pernah benar-benar belajar arti ikhlas dan bertahan. Kini kios kami mungkin tak seramai dulu, tapi setiap mangkuk bakso yang terjual, kami sajikan dengan doa dan kejujuran. Dan jika suatu hari nanti usaha ini kembali besar, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tak akan lupa betapa mahalnya harga sebuah fitnah.